Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi. Musuh-musuh besar Islam di zaman dulu. Kisah lokasi perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Serta film-film asing yang mengakui kebesaran Islam. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Berdiri kokohnya keagungan Islam melewati perjalanan panjang dan cobaan bertubi-tubi. Dalam sejarah tercatat, beberapa peperangan besar memiliki musuh-musuh yang berhasil menggores historis akan kekuatan, keunikan, dan bahkan kesadisannya. Berikut adalah beberapa sosok dan kerajaan besar yang menjadi musuh dalam sejarah pertempuran Islam di masa lalu. Vlad III Tepes atau Vlad Draculea. Vlad Tepes sendiri mempunyai arti kata yang mengerikan. Tepes, yaitu penyulah. Tepes adalah julukan bagi Vlad karena kekejamannya dalam cara menghukum musuhnya. Penyulaan atau disulah salah satu hukuman yang teramat sadis. Disulah yaitu menusukkan kayu panjang dari daerah dubur hingga kepala atau leher. Setelah musuh disulah, lalu didirikan dan dipajang di area terbuka agar rakyat atau musuh yang melihat gentar terhadap dirinya. Vlad sendiri memiliki nama asli Vladislaus Draculia atau Draculea. Draculea berasal dari bahasa Latin Dracul yang berarti naga. Sedangkan ayahnya bernama Vlad II Dracul. Dracul sendiri julukan untuk ayahnya yang mengabdi pada Ordo Naga di zaman tersebut. Vlad lahir pada tahun 1431 di Benteng Sighisoara, Kerajaan Valasia, Transilvania, Rumania. Ayahnya, Vlad II, adalah seorang jenderal perang. Karena kesibukan ayahnya, Vlad pun jarang mengenal sosok ayahnya. Masa kecil Vlad termasuk tidak menyenangkan. Vlad menjadi pribadi yang tertutup dan inferior. Pada tahun 1436, Vlad II turun tahta dan digulingkan oleh faksi saingannya John Hunyadi. Vlad II, ayah dari Vlad Tepes, dikhianati dan akhirnya berlindung di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Radu, adik dari Vlad Tepes, akhirnya memeluk Islam dan mengikuti Kesultanan Ottoman. Sedangkan Vlad Tepes yang memiliki sikap membangkang kerap kali menunjukkan sifat pemberontakannya. Ketika besar, Vlad Draculea atau Vlad Tepes dilepaskan oleh Sultan Murad II dan diizinkan kembali ke kampung halamannya dengan dibekali 30.000 bala tentara oleh Sultan Ottoman untuk merebut kembali kampung halamannya Wallachia dari Kerajaan Hongaria. Dengan bekal pendidikan asuhan Kesultanan Ottoman, penyerbuan pun berhasil. Wallachia kembali dikuasai oleh keluarga Vlad dengan dukungan dari Kesultanan Ottoman. Dengan kekuasaannya, Vlad Draculea melakukan reformasi besar-besaran di Wallachia. Vlad menyulah para bangsawan yang dulu berkhianat kepadanya. Disinilah awal mula kekejaman yang ditunjukkan oleh Vlad, dan awal julukan Tepes menjadi bagian namanya Vlad Tepes. Tidak hanya kepada para bangsawan, Vlad melampiaskan dendamnya pada prajurit Ottoman yang tersisa dan warga muslim yang berada di sana. Tercatat sekitar 23.000 warga muslim dihukum sula. Hal ini yang menyebabkan permusuhan antara Sultan Muhammad Al-Fateh dengan kekuasaan Vlad Tepes. Ketika pasukan Muhammad Al-Fateh memimpin pasukan Turki Utsmaniyah untuk menggempur Eropa Barat, Vlad Tepes pun siap menyambut dan menghadangnya. Akhirnya pasukan keduanya bertemu di Danau Sanagov. Vlad dan pasukannya berhasil dikalahkan. Menurut sejarah, Vlad wafat pada tahun 1476. Penyebab kematian Vlad Tepes di peperangan ini mempunyai berbagai versi. Dari dikhianati dan dibunuh oleh pasukannya, diracun dan dikalahkan oleh pasukan musuh. Tetapi apapun kejadiannya, berujung pada satu akhir cerita. Kepala Vlad Tepes dipenggal lalu dibawa ke Turki sebagai bukti kematiannya. Sedangkan jasadnya diambil oleh sisa pasukannya dan dibawa ke sebuah gereja di Sanagov untuk dimakamkan seperti wasiat terakhir yang diinginkan Vlad Tepes. Kisah-kisah kekejamannya banyak membuat inspirasi beberapa penulis novel ternama. Bram Stoker,
salah satu penulis legenda kelahiran Irlandia tahun 1847 ini. Bram terinspirasi akan kekejamannya Vlad Tepes dan melahirkan tokoh fiktif legendanya Dracula. Tokoh Dracula adalah sosok manusia abadi, penghisap darah manusia yang takut akan sinar matahari karena dapat membakar dirinya. Ini berhubungan dengan sejarah legenda lain yang mengatakan Vlad Tepes pun mempunyai penyakit porfiria, suatu alergi kulit terhadap sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Selain Vlad Tepes, ada pula pemimpin dari pihak musuh yang memiliki cerita unik. Raja Richard I, atau biasa disebut dengan julukannya Richard the Lionheart. Bila Vlad terkenal dengan kesadisannya, Raja Richard dari Inggris ini terkenal akan keberaniannya melawan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Come on! Who wants to be the first to die? Ternyata di balik pertempuran antara Raja Richard dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memiliki cerita-cerita unik dan hubungan pertemanan yang tercatat oleh sejarah. Richard Lionheart adalah Raja Inggris yang seharusnya mahir dalam berbahasa Inggris. Tapi ternyata Raja Richard kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Konon Richard I lebih menguasai bahasa Arab dibandingkan bahasa kerajaan yang dipimpinnya. Dalam kutipan para sejarawan barat, tercatat Raja Richard kurang percaya akan teman-teman seperjuangan ekspedisinya dalam Perang Salib. Ketidakpercayaannya karena Raja Richard melihat keserakahan dari para koloninya. Raja Richard pernah berkata bahwa dia lebih rela Yerusalem dipimpin oleh seorang muslim yang bijak dan berjiwa ksatria daripada kota suci itu jatuh ke tangan para baron Eropa yang hanya mengejar kekayaan pribadi. Asumsi yang dinyatakan Raja Richard karena beliau mengakui kebijaksanaan Salahuddin Al-Ayyubi dalam memimpin pasukannya sekaligus sebagai musuhnya yang mempunyai jiwa ksatria. Sedangkan kata baron yang dimaksud adalah anak-anak dari para raja-raja atau bangsawan yang ikut dalam ekspedisinya. Suatu malam ketika salah satu panglima Salahuddin ada yang berkhianat dan membocorkan strateginya kepada Richard, Richard malah memenggalnya dan memberikan kepala itu ke Salahuddin. Dan keesokan harinya, mereka berdua bertempur dengan sengit. Pernah pula dalam suatu pertempuran, Richard melihat pedang yang digunakan Salahuddin terhunus tetapi tumpul. Dengan cepat, Raja Richard menghentikan dan menunda peperangan ini untuk memberi kesempatan Salahuddin agar mengasah kembali pedangnya. Suatu hari ketika Richard sakit keras, Salahuddin Al-Ayyubi malah mengirimkan dokter terbaiknya untuk mengurus kesehatan Richard hingga sembuh. Inilah nilai-nilai ksatria di medan perang yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan kemanusiaan. Musuh besar Islam selanjutnya adalah Frederick II, Raja Romawi yang berasal dari Jerman. Frederick II memegang gelar sebagai raja dari beberapa kerajaan sekaligus. Gelar Raja Romawi pada tahun 1212 Masehi sekaligus membuatnya menjadi raja untuk Jerman, Italia, dan Burgundia. Frederick II menjadi Raja Sisilia karena ia mendapat darah turunan dari ibunya. Frederick II juga terkenal kedekatan akan dunia Islam. Hal ini dibuktikan karena ada hubungan pertemanan yang tercium antara Sultan Al-Malik Al-Kamil pada Perang Salib pada tahun 1228 hingga 1229 Masehi. Selain itu, Frederick II juga mahir dalam berbahasa Arab dan ditemukannya prasasti Perang Salib berupa ukiran batu berbahasa Arab yang ditulis oleh Frederick II. Selain itu, Frederick juga menganut sistem poligami dalam berkeluarga, sedangkan poligami dilarang oleh Katolik, agama yang dianutnya. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Selama berdakwah di kota Mekah dan Taif, dakwah Rasulullah mengalami banyak cobaan dan rintangan. Dakwah secara terbuka membuat tekanan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin kian kuat. Bahkan pemboikotan terhadap kaum muslimin makin diterapkan. Di saat sulit seperti ini, Rasulullah memerintahkan satu demi satu warga muslim supaya meninggalkan tanah kelahirannya, Mekah, menuju ke kota harapan Madinah.
Sementara itu Rasulullah menunggu perintah dari Allah untuk hijrah. Dan akhirnya perintah itu pun turun. Rasulullah segera mengatur strategi bersama sahabat terbaiknya Abu Bakar As-Siddiq. Kisah perjalanan hijrah Rasulullah merupakan perjalanan yang paling cemerlang dan indah yang pernah dikenal manusia dalam sejarah pengajaran yang penuh bahaya demi kebenaran, keyakinan, dan iman. Berikut adalah lokasi-lokasi yang disinggahi Rasulullah ketika melakukan hijrah. Inilah Jabal Sur. Letaknya tidak jauh dari kota Mekah. Di tempat awal pendakian sudah ada peringatan bahwa naik ke puncak bukanlah ritual ibadah. Selama melakukan pendakian ke Bukit Sur, Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan dengan cara jinjit. Ini dilakukan agar tidak meninggalkan jejak kaki. Dan ternyata tidak gampang berjalan sambil jinjit dengan kondisi jalan berbatu seperti ini. Subhanallah. Dibutuhkan waktu 2 jam untuk bisa mencapai ke Bukit Sur. Jalan bertebing dengan pijakan batu yang keras cukup menguras energi. Dan inilah Gua Sur. Selama 3 hari 3 malam, Rasulullah bersama Abu Bakar menetap di gua ini. Saat itu ketika Rasulullah dan Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur, rombongan kafir Quraisy yang berniat akan membunuh Rasul juga telah sampai di Gua Sur. Namun Allah Maha Pelindung. Di mulut Gua Sur ternyata ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang mengerami. Kaum kafir Quraisy mengira Rasul dan sahabat tidak mungkin bersembunyi di gua ini, karena 2 hewan ini terlihat sudah lama bermukim di mulut Gua Sur. Inilah pertolongan Allah kepada nabinya. Setelah 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap menempuh perjalanan panjang ke Madinah. Rasulullah tidak mengambil jalur normal yang biasa dipakai untuk berpergian ke Madinah. Dengan bekal yang disediakan Asma binti Abu Bakar, rombongan ini mengambil jalan justru ke arah Yaman. Berbeda dengan ketika hijrah ke Ethiopia. Hijrah ke Madinah atas keputusan Allah Azza wa Jalla. Termasuk pemilihan jalur pun atas wahyu dari Allah. Rombongan pengikut Rasulullah melalui jalur-jalur yang sangat jarang dipakai orang. Justru disinilah kehebatan strategi beliau aman dari pengamatan musuh. Setelah beberapa hari, 2 pimpinan umat Islam itu tiba di Kuba. Tepatnya Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menginjakan kaki di kota kecil sebelum Madinah itu. Orang-orang Madinah ikut pula menyambut. Inilah untuk pertama kali mereka melihat Nabi yang sangat mereka sayangi. Di Kuba ini, Nabi Muhammad bersama warga membangun masjid. Masjid Kuba ini adalah tempat ibadah pertama yang dibangun dengan tangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad ikut mengangkat batu. Allah Azza wa Jalla memuliakan masjid ini dan orang yang mendirikan sholat di sini. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara di masjid ini. Perluasan terbesar Masjid Kuba dilakukan oleh Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz pada tahun 1986. Setelah 4 hari di Kuba, tepatnya pada hari Jumat, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan ke Yastrib, nama awal kota Madinah. Di kota ini juga, beliau dengan para sahabat mendirikan sholat Jumat pertama atas perintah Allah. Dan sisi sejarah itu bisa dilihat dari Masjid Jum'ah. Uniknya saat ini Masjid Jum'ah jarang sekali dipakai untuk sholat Jumat. Karena masyarakat Arab lebih memilih sholat Jumat di Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Seusai sholat Jumat, beliau tiba di Madinah. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Mereka menyambut Rasulullah dengan syair-syair yang terkenal. Sejak itulah, perjalanan dakwah Islam memasuki babak baru. Rasulullah pun mengambil beberapa langkah penting. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi titik awal peradaban. Dengan tangan Rasulullah, masjid ini dibangun secara bergotong royong bersama para sahabat di atas sebidang tanah wakaf yang sebagiannya milik As'ad bin Zurah dan sebagiannya lagi milik 2 anak yatim Sahal dan Suhail.
Ini terjadi pada tahun pertama Hijriah. Saat itu tiang-tiangnya masih terbuat dari batang kurma, sementara atapnya berasal dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi kala itu tampil sangat bersahaja, tanpa hiasan dan hanya beralaskan tikar. Pada tahun keempat Hijriah, Masjid Nabawi mengalami perbaikan untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Masjid Nabawi terus mengalami perluasan dan perbaikan oleh sahabat dan penerus Rasulullah. Pada bulan Safar 1405 Hijriah atau November 1984, Raja Fahd yang bergelar Pelayan Dua Tanah Haram meletakkan batu pertama proyek perluasan Masjid Nabawi yang paling signifikan dan termegah sepanjang sejarah. Saat ini, Masjid Nabawi merupakan masjid termegah di dunia yang mampu menampung jemaah muslim dunia sebanyak 1 juta jemaah. Subhanallah. Salah satu bentuk kemegahan Masjid Nabawi terletak pada bagian kubah. Kubah yang terdapat pada atap masjid ini dapat dibuka dan ditutup secara otomatis. Setiap kubah memiliki berat 80 ton yang terbuat dari kerangka baja dan beton dan dilapisi kayu pilihan dengan hiasan relief bertatahkan batu mulia sejenis virus. Untuk menambah penerangan dan keindahan di dalam masjid, dipasanglah 674 lampu kristal pilihan yang tidak membiaskan panas. Lampu-lampu cantik ini disusun dengan kerangka dari bahan kuningan berlapis emas yang terdiri dari 3 macam ukuran. Subhanallah. Dan bagian tengah dan pelataran luar Masjid Nabawi terdapat payung peneduh panas yang merupakan hasil perpaduan arsitektur modern dan teknologi canggih. Ada sekitar 125 payung yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis yang diatur oleh sistem komputer. Nah pemirsa, bagaimana sangat informatif bukan? Dan berikut informasi tentang film-film asing yang mengakui kebesaran Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Hollywood, tempat di mana ribuan film ternama dilahirkan dan dinikmati di seluruh dunia. Kerap kali film-film yang berasal dari Hollywood menyinggung umat Islam karena kebutaan hatinya kepada Islam. Namun fakta dan kenyataan Islam sebagai agama keselamatan yang mencerminkan umatnya sebagai manusia beradab tidak bisa dipungkiri dan ditunjukkan dalam beberapa karakter cerita di film produksi Hollywood ini. Kingdom of Heaven, film garapan sutradara Ridley Scott ini berlatar perang salib di Yerusalem. Walaupun menceritakan kisah seorang kesatria Templar, tetapi Ridley Scott bersikap netral menggambarkan tokoh-tokoh di dalamnya. Di film ini, Salahuddin Al-Ayyubi atau biasa dipanggil Saladin dalam dunia barat digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil, berani, dan bijaksana. Saladin mempunyai keinginan agar Yerusalem menjadi kota yang rukun bagi 3 umat, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Sedangkan Ridley juga menggambarkan kedua tokoh kesatria Templar lainnya sesuai dengan sejarah yang tercatat. Tokoh Renald de Ketelen dan Guy de Lusignan sebagai kesatria Templar yang kasar dan arogan. Film selanjutnya adalah Robin Hood, The Prince of Thieves. Film ini dirilis pada tahun 1991. Legenda yang diperankan oleh aktor kawakan Kevin Costner sebagai tokoh Robin Hood ini mempunyai cerita yang unik. Robin Hood bertemu dan menjalin persahabatan dengan seorang muslim bernama Azim. Azim sendiri diperankan oleh aktor ternama Morgan Freeman.
Dalam film ini, Robin Hood salut akan temannya tersebut yang seorang muslim karena telah mengajari ilmu pengetahuan serta mengenalkannya kepada peradaban. Tokoh Azim mengenalkan teleskop dan teknik persalinan kepada Robin Hood dan teman-temannya. Me dê seus braços. Segure o bebê com bastante cuidado. Dalam film ini, tokoh Azim juga tidak meminum arak. Bahkan dalam sebuah adegan percakapan, Azim ditanya oleh seorang perempuan rasis, "Apakah Tuhan mengecatmu?" Azim yang berkulit gelap menjawab bahwa Allah suka perbedaan dan keragaman. Subhanallah. Selanjutnya yaitu The 13th Warriors. Film produksi tahun 1999 ini didasarkan pada kisah novel yang ditulis Michael Crichton yang berjudul Eaters of the Dead. Menceritakan seorang muslim yang berkelana dan di tengah perjalanannya membantu suku lain yang ditemuinya untuk bebas dari tirani kekejaman suku yang lebih kuat. Aktor ternama Antonio Banderas yang terkenal dalam perannya di film Zorro memainkan tokoh karakter utama di film ini sebagai seorang muslim bernama Ahmad Ibnu Fadlan yang sedang melakukan perjalanan mengembaranya. Dalam suatu adegan digambarkan ketika Ahmad Ibnu Fadlan masuk ke salah satu rumah rekannya untuk berkunjung. Ia melihat tuan rumahnya sedang bercumbu di depan umum, ia pun mengucap istighfar. Lalu orang itu berkata, "Kalian orang Arab seperti perawan kampungan yang malu melihat pemandangan ini." Secara tidak langsung, sang sutradara John McTiernan menggambarkan betapa buruknya peradaban dan nilai susila dalam budaya barat waktu itu. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.